Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertamu sepanjang hari ini. Di mana pada sore hari ini Bapa kami telah beristirahat dan kami telah bersedia mendengarkan sedikit firman-Mu. Biarlah sekiranya firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 28 Juli 2024. Meneduhkan badai. Bacalah Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka. Dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di butiran di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diamlah, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Apa yang terjadi dalam kisah ini dan pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah ini tentang siapa Yesus? Pada permulaan Markus 4, Yesus menaiki sebuah perahu untuk mengajar orang banyak di tepi pantai. Dalam Markus 4 ayat 10 dan sampai 12, tampaknya dia boleh jadi telah keluar dari perahu itu dan berbicara secara pribadi dengan para murid. Sekarang, setelah seharian mengajar, para murid membawa Yesus ke dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dengan kata lain, sangat lelah. Dia langsung tertidur di atas alas perahu yang berada di buritan perahu itu. Badai besar pun datang di danau, dan perahu terancam akan tenggelam ketika para murid membangunkan dia. Dramatisnya, Yesus memerintahkan angin dan ombak untuk berhenti. Ketenangan luar biasa menghinggapi danau. Dapat dimengerti bahwa para murid sangat takut atas pertunjukan kuasa ilahi tersebut. Bacalah Mazmur 104 ayat 1 sampai 9. Ayat 1. "Pujilah Tuhan, hai jiwa. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak." Ayat 2, "Yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentang langit seperti tenda." Ayat 3, "Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di atas air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin." Ayat 4, "Yang membuat angin sebagai suruh-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu." Ayat 5, "Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya." Ayat 6, "Dengan samudra raya engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung." Ayat 7,
terhadap hardikmu. Air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Ayat 8, naik gunung, turun lembah ke tempat yang kutetapkan bagi mereka. Ayat 9, batas ketentuanku takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Bagaimanakah gambaran Yahweh di sini dibandingkan dengan Kristus meneduhkan badai? Kisah dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sesuai dengan pola umum dalam Alkitab, yaitu sebuah teofani, penampakan Allah atau salah satu malaikatnya. 5 ciri umum dalam peristiwa-peristiwa ini adalah: 1. Pertunjukan kuasa ilahi, rasa takut kemanusiaan, perintah jangan takut. 4. Perkataan pengungkapan yang untuk Allah atau malaikat, penampakan diri. 5. Respon manusia terhadap pengungkapan itu. 4 dari 5 hal tersebut hadir dalam kisah ini. Meneduhkan badai adalah pertunjukan kuasa ilahi. Ketakutan para murid adalah ketakutan manusia. Jawaban, mengapa kamu begitu takut? Adalah jangan takut. Pertanyaan para murid, siapa gerangan orang ini? Adalah respon manusia. Yang hilang adalah perkataan pengungkapan. Detail yang hilang ini berperan dalam motif pengungkapan atau kerahasiaan yang terbesar di seluruh Injil ini, di mana kebenaran tentang Yesus akan terungkap. Disinilah pertanyaan para murid, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Mendorong para pembaca untuk mengisi jawaban atas perkataan pengungkapan yang hilang. Dia adalah anak Allah, Tuhan itu sendiri. Pikirkanlah tentang kuasa Allah. Bagaimanakah Anda dapat belajar untuk bersandar pada kuasa ini dan mempercayainya dalam segala hal dalam kehidupan Anda? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu ya Bapa. Di mana pada sore hari ini Bapa kami akan telah mendengarkan sedikit firman-Mu, di mana Engkau telah meredakan ombak dan badai Bapa. Begitu juga ya Bapa dalam kehidupan kami, biar sekiranya Engkau mereda itu di dalam kehidupan kami Bapa. Semua permasalahan akan kami serahkan kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah kami pada malam hari ini. Lindungi kami dari sepanjang malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.